nyawa bukan logam. Sebelumnya, perkenalkan, Saya Anissa Putri Faidi. saya Zainata Cantika Juliet Madalena, AC20. Saya Muhammad Bisa Dewa. Sekian 14. Di sini kami akan langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama, ada tujuan dari percobaan ini terlebih dahulu, yaitu setelah melakukan percobaan ini, mahasiswa dapat menyebutkan gejala, macam-macam reaksi, serta mengidentifikasi jenis-jenis reaksi, membuat unsur-unsur dan senyawa-senyawa bukan logam di laboratorium, dan mengidentifikasi jenis-jenis reaksi. Lalu ada dasar teori. Di sini dasar teorinya yaitu reaksi kimia merupakan perubahan satu atau lebih zat menjadi zat-zat baru yang sifatnya berbeda dari zat-zat sebelumnya. Reaksi kimia sendiri terbagi atas beberapa jenis sebagai berikut, yaitu ada reaksi asam basa, reaksi redoks, reaksi sintesis, reaksi dekomposisi, reaksi penggantian tunggal, dan reaksi penggantian gas. Lalu di sini alat dan bahan yang digunakan dalam praktiknya ada logam tembaga, logam magnesium hidrogen peroksida, asam sulfat, larutan garam tembaga dengan sulfat, padatan garam kalium hidrida, larutan peroksida, larutan kembali nitrat, larutan kalium kromat, larutan kalium dikromat, larutan asam akselat, dan larutan formaldehyde. Dan serta bahan alat yang digunakan ada sendok spatula, pipet tetes, gelas kimia 250 ml dan 500 ml. Lalu tabung reaksi dan tutupnya, tabung reaksi, pipet ukur 5 ml dan 10 ml, serta bol pipet dan kue. Pada bagian 1 di sini kita akan menjelaskan prosedurnya, yaitu memasukkan 5 ml larutan tembaga sulfat yaitu CuS4 ke dalam sebuah tabung reaksi, lalu ditambahkan ke dalam larutan itu sebuah kompon magnesium yang di sini lalu dilakukan pengamatan setelah logam Mg ditambahkan ke dalam larutan CuS4 dan setelah reaksi berlangsung selama 5 menit. Lalu ada AgNO3 ditambahkan dengan DO, yaitu yang pertama memasukkan 5 ml larutan merah nitrat atau AgNO3 dalam sebuah tabung reaksi, lalu ditambahkan ke dalam larutan tersebut sebuah logam tembaga Cu dan dilakukan pengamatan segera setelah logam Cu ditambahkan ke dalam larutan AgNO3, dan setelah itu reaksi akan berlangsung selama 5 menit dan dibuat kesimpulan mengenai tipe reaksi yang terjadi. Selanjutnya pada bagian 2, yaitu PbNO3 ditambahkan dengan Ki. Yang pertama, prosesnya masukkan 5 ml larutan timbal nitrat 0,1 molar atau PbNO3 ke dalam sebuah tabung reaksi, lalu tambahkan ke dalam larutan tersebut 5 ml larutan kalium dengan konsentrasi 0,1 molar. Lakukan pengamatan dan catat hasil pengamatan. Kemudian untuk bagian ketiga, antara hidrogen peroksida ditambahkan dengan Ki. Percobaan ini dilakukan di lemari asam, yaitu dengan membuat larutan H2O 2%, kemudian dituangkan sedikit ke dalam tabung reaksi dan dilakukan dengan hati-hati. Setelah ditambahkan ujung spatula Ki, lakukan pengamatan dan catat hasil pengamatan dan tuliskan persamaan reaksinya serta buat kesimpulan mengenai tipe-tipe reaksi yang terjadi. Di bagian keempat ada pembuatan dari larutan kalium kromat ditambahkan dengan HCl atau NaOH. Yang pertama, siapkan 2 tabung reaksi, masukkan ke dalam kedua tabung reaksi tersebut 2 ml larutan kalium kromat dengan konsentrasi 0,1 molar. Lalu tambahkan ke dalam tabung reaksi pertama dengan larutan 2 ml HCl 1 molar, serta tambahkan ke dalam tabung reaksi kedua dengan larutan 2 ml NaOH 1 molar. Lalu lakukan pengamatan dan bandingkan hasil reaksi yang terjadi di dalam tabung reaksi pertama dan tabung reaksi kedua dan tuliskan persamaan reaksinya. Lalu ada larutan kalium dikromat dengan HCl atau NaOH. Yang pertama, siapkan 2 tabung reaksi, lalu masukkan ke dalam kedua tabung reaksi tersebut 2 ml larutan kalium dikromat dan tambahkan ke dalam tabung reaksi pertama dengan larutan 2 ml HCl 1 molar, serta tambahkan ke dalam tabung reaksi kedua dengan larutan 2 ml NaOH 1 molar dan lakukan pengamatan membandingkan hasil reaksi yang terjadi di dalam tabung reaksi pertama dan tabung reaksi kedua. Lalu tuliskan persamaan reaksinya. Baik, selanjutnya untuk bagian kelima, yaitu antara KMNO4 ditambahkan dengan H2C2O4 ditambah 14. Di sini langkah pertama adalah mencampurkan 2 ml asam oksalat atau H2C2O4 0,1 molar dengan 2 tetes H2SO4. Kemudian ditambahkan tetes demi tetes larutan kalium permanganat atau KMNO4 dengan normalitas 0,1 sambil
dikocok sampai warnanya ungu dan tidak hilang lagi. Kemudian tuliskan persamaan reaksinya yang terjadi dan klasifikasikan tipe reaksinya. Kemudian antara kali permanganat ditambahkan H+ ditambahkan Fe12. Yang pertama, campurkan 1 ml larutan besi 2 dengan 2 tetes H2SO4. Kemudian tambahkan tetes demi tetes larutan kali permanganat 0,1 gas sambil dikocok sampai warnanya berubah menjadi ungu dan ungunya tidak hilang lagi. Yang terakhir, tuliskan persamaan reaksi yang terjadi dan klasifikasikan tipe reaksinya. Lalu ada pembuatan unsur non-logam, di sini ada yang paling yaitu memasukkan 1 ml larutan HCl 1 molar, lalu ditambahkan 2 ml HCl dan HCl 6 molar dan sedikit NaO2 lalu diaduk. Lalu dimasukkan tabung reaksi ke dalam penanggas air. Lalu setelah beberapa menit diamati warna uap yang keluar pada cairan, lalu diambil tabung reaksinya. Setelah itu ditambahkan dengan mili aquadex, ditutup tabung reaksinya dan digoncangkan. Lalu dicatat lama BR2 dalam batas. Kemudian diambil cairan BR2 dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang lain sebanyak 2 ml, lalu ditambahkan 3 ml TCE. Lalu diamati dan dicatat hasilnya. Lalu ada versi 2, yaitu memasukkan 1 ml larutan kali klorin 1 molar dan ditambahkan 2 ml HCl 6 molar dan sedikit NaO2, lalu diaduk dan dimasukkan tabung reaksinya ke dalam penanggas air. Lalu setelah itu diamati warna uap yang ada di atas cairan, diambil tabung reaksinya. Setelah ini ditambahkan 5 ml aquadex, ditutup tabung reaksinya dan digoncangkan. Lalu dicatat warnanya dan diambil cairan KI2 tadi sebanyak 2 ml, dipindahkan ke tabung reaksi lain, lalu ditambahkan dengan 3 ml TCE, lalu diamati hasilnya. Yang selanjutnya ada pembuatan unsur non-logam gas SO2. Yang pertama, masukkan 5 ml Na2SO 1 molar ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan 1 ml HCl 6 molar dan diamati apa yang terjadi dan tes sifat gas SO2 tentang bau asam menggunakan kertas lakmus dan warna dan pembakarannya menggunakan obat nyamuk. Yang selanjutnya gas NO dan NO2. Yang pertama, dimasukkan 5 ml larutan KNO 1 molar ke dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan 2 ml larutan Ha2SO4 3 molar dan dipanaskan tabung reaksi tersebut dalam penanganan air. Selanjutnya amati apa yang terjadi dan tes sifat gas untuk bau, asam, warna, dan pembakarannya. Sini selanjutnya dalam pembuatan dengan gas N3. Yang pertama, masukkan 2 ml larutan NH4Cl 1 molar ke dalam tabung reaksi, kemudian tambahkan 2 ml larutan NaOH 6 molar, kemudian panaskan tabung reaksi tersebut dalam penanganan air dalam kondisi tertutup. Setelah itu amati apa yang terjadi dan tes sifat gasnya untuk di bau, kemudian tes sifat asam basanya menggunakan lakmus dan warna pembakarannya menggunakan obat nyamuk. Kemudian gas H2S, yang pertama masukkan 1 ml larutan bioasetamida 1 molar ke dalam tabung reaksi, tambahkan 2 ml larutan HCl 6 molar, panaskan tabung reaksi dalam penanganan air. Tabung reaksi di sini harus dalam keadaan tertutup. Kemudian amati apa yang terjadi dan tes sifat gas untuk bau, asam basanya menggunakan lakmus dan tes warna pembakarannya menggunakan obat nyamuk. Di sini kita akan masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu pada bagian 1, tembaga sulfat ditambahkan magnesium. Pada perubahannya secara fisik larutan CuSO4 ini berwarna biru muda, tidak beraroma. Setelah ditambahkan NC yang berupa serbuk, warnanya sedikit berubah menjadi biru bening dan tetap tidak ada perubahan bau. Lalu terbentuk endapan dari NC yang tadinya berwarna putih karena telah ditambahkan pada larutan biru CuSO4, endapan magnesium menjadi terlihat berwarna putih kebiru-biruan atau seperti jasad. Lalu reaksi yang terjadi yaitu reaksi penggantian tunggal dan redoks. Selanjutnya pada reaksi ini terjadi perubahan jumlah elektron sehingga bisa diklasifikasikan sebagai reaksi redoks, yaitu dalam reaksi ini energi bereaksi dengan ion dari Cu dari CuSO4 menghasilkan logam tembaga Cu dan garam magnesium NgSO4. Kemudian selain reaksi redoks juga terjadi reaksi penggantian tunggal di mana posisi Cu dalam CuSO4 digantikan dengan Mg
Sekarang nitrat ditambahkan dengan tembaga. Perubahan secara fisinya, larutan AgNO3 yang berwarna bening tidak beraroma setelah ditambahkan Cu yang berupa lempengan tembaga. Larutan tidak berwarna dan tetap tidak berbau. Namun setelah dilarutkan Cu mengendap dan berubah warna dari coklat menjadi abu-abu putih kristal dan berubah dari lempengan menjadi serbuk yang mengendap. Reaksi yang terjadi pada percobaan ini adalah reaksi penggantian tunggal dan redox. Kenapa disebut masuk ke dalam kategori reaksi redox? Karena terjadi perubahan bilangan oksidasi di mana ion Ag+ mengalami reduksi menjadi Ag, sedangkan ion tembaga mengalami oksidasi menjadi ion tembaga yaitu Cu2+ dalam bentuk garam nitrat. Selain itu, reaksi ini juga termasuk reaksi penggantian tunggal yang terjadi pada AgNO3 di mana Ag digantikan oleh Cu menjadi CuNO3 dua kali. Kemudian pada bagian 2 terjadi reaksi antara timbal nitrat dengan kalium hidroksida. Berikut persamaan reaksinya. Kemudian perubahan secara fisiknya adalah larutan PbNO3 dua kali yang berwarna kuning campur larutan Ki berubah warna menjadi kuning dengan endapan kuning. Setelah dibiarkan beberapa saat, warna ini berubah kuning dengan endapan tetap berwarna kuning. Reaksi yang terjadi adalah reaksi penggantian ganda. Kemudian reaksi ini termasuk juga dalam reaksi pengendapan di mana proton yang terbentuk yaitu PbI mengendap sebagai padatan kuning yang dapat dijumpai pada bagian bawah larutan. Proses ini disebabkan oleh Pb2+ dari PbNO3 dua kali bereaksi dengan ion I- dari Ki untuk membentuk PbI yang tidak larut dalam air. Hal ini juga menyatakan bahwa sifat dan aplikasi PbNO3 dua kali dihasilkan oleh reaksi ini. Lalu ada pada bagian 3 hidrogen oksida ditambah dengan kalium hidroksida. Perubahannya secara fisik yaitu larutan H2O2 3% bening yang ditambahkan kalium hidroksida berubah menjadi kuning disertai dengan gelembung. Setelah dibiarkan beberapa saat berubah menjadi kuning kecoklatan. Reaksi yang terjadi adalah reaksi redox. Kenapa disebut dengan reaksi redox? Reaksi yang terjadi pada H2O2 dengan kalium hidroksida ini merupakan jenis reaksi penggantian ganda di mana pada larutan hidrogen peroksida terdapat penggantian oleh kalium hidroksida menjadi H2Ki dan sedangkan O2 dilepas dan berubah menjadi gelembung udara yang muncul di bintang reaksi dan berwarna putih. Selanjutnya di bagian 4, kalium kromat dengan asam klorida. Perubahan yang terjadi secara fisik, K2CrO4 yang ditambahkan HCl tidak beraroma. Warna awal kuning, setelah ditambah HCl warnanya menjadi orange. Reaksi yang terjadi adalah reaksi redox dan asam basa. Selanjutnya kalium kromat ditambahkan dengan natrium hidroksida. Perubahan yang terjadi secara fisik, K2CrO4 yang ditambahkan NaOH tidak beraroma. Warna awalnya kuning, setelah ditambah NaOH berubah warna menjadi tidak berubah warna dan tetap berwarna kuning. Reaksi yang terjadi adalah reaksi penggantian ganda dan reaksi asam basa. Reaksi ini merupakan reaksi redox di mana terjadi bilangan oksidasi yang berubah pada beberapa unsur yang ada. Selain reaksi redox, reaksi ini juga termasuk reaksi asam basa di mana HCl yang bersifat asam dicampurkan dengan K2CrO4. Akibatnya dari reaksi ini akan terbentuk garam dan air. Sedangkan untuk reaksi K2CrO4 dengan NaOH juga memiliki jenis reaksi yang sama dengan K2CrO4 dengan HCl, yaitu reaksi redox dan reaksi asam basa. Hanya berbeda pada warna asal larutan seperti yang sudah dijelaskan pada ini. Kemudian pada bagian selanjutnya antara kalium hidromat ditambahkan dengan asam klorida atau HCl. Perubahan secara fisiknya yaitu kalium hidromat yang ditambahkan HCl awalnya tidak beraroma. Warna awal oranye, setelah ditambahkan HCl warnanya tetap oranye. Reaksi yang terjadi adalah reaksi asam basa. Pada bagian 4 kalium hidromat ditambahkan dengan NaOH yaitu perubahan secara fisik kedua. Kalium hidromat yang ditambahkan NaOH tidak beraroma. Warna awal tetap orange, setelah ditambahkan NaOH tetap orange. Reaksi yang terjadi yaitu reaksi asam basa. Kedua reaksi ini termasuk ke dalam reaksi penggantian ganda di mana pada reaksi dengan NaOH terdapat dua unsur yang digantikan yaitu K2CrO4 terdapat penggantian K menjadi Na2CrO4. Kemudian terjadi pada NaOH di mana Na berganti menjadi K2. Sedangkan reaksi dengan HCl reaksinya tetap sama dengan persamaan reaksi sebelumnya, kemudian diganti barengi dengan reaksi redox. Di bagian 5, perubahan selanjutnya H2O4 yang berwarna bening ditambah 2 H2SO4. Warnanya akan tetap bening, lalu ditambah KMN
oksidasi. Sedangkan untuk reaksi satunya adalah reaksi redoks. Juga untuk persamaan reaksinya sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian pada unsur non-logam yaitu pembuatan gas PR2, di mana 2 NaCl ditambahkan NO2 ditambah 4 HCl menjadi PR2, NaCl2 ditambah 2 NaCl ditambah H2O. Perubahan secara fisiknya setelah dipanaskan dengan turbin muncul gas PR2 yang berwarna kuning kecoklatan, lalu didinginkan dan ditambahkan BCE, maka gas PR2 akan mengalami penyubliman. Terlihat cairan berwarna kuning kecoklatan pada dasar satu reaksi yang meningkatkan adanya PR2. Reaksi yang terjadi adalah reaksi redoks. Selanjutnya pembuatan gas I2 dengan rumus persamaan rumusnya 2 kali ditambah MnO2 ditambah 4 HCl menjadi I2 ditambah MnCl2 ditambah 2 HCl ditambah 2 H2O. Perubahan secara fisiknya setelah dipanaskan dengan hotplate muncul gas I2 yang berwarna ungu, lalu didinginkan dan ditambahkan BCE, maka gas I2 akan mengalami penyubliman. Terlihat cairan berwarna ungu pada dasar reaksi yang mengindikasikan adanya I2. Reaksi yang terjadi pada persamaan ini adalah reaksi redoks. Pada pembuatan gas NO2, perubahan secara fisik yang terjadi yaitu setelah dipanaskan dengan hot plate, muncul gas beraroma menyengat dan dapat memerahkan atmosfer. Lalutannya dapat bening dan reaksi yang terjadi pada reaksi ini adalah reaksi asam basa. Selanjutnya pembuatan gas NO dan NO2, di mana perubahan yang bisa dilihat secara fisik setelah dipanaskan dengan hot plate, muncul gas beraroma sedikit menyengat yang dapat memerahkan atmosfer. Reaksi yang terjadi ialah reaksi redoks dan reaksi pembentukan. Selanjutnya pembuatan gas NH3, di mana perubahan secara fisiknya setelah dipanaskan akan terbentuk gas berbau menyengat dan dapat membiurkan lakmus merah. Reaksi yang terjadi ialah reaksi asam basa. Selanjutnya pembuatan gas H2S. Setelah dipanaskan, maka akan dihasilkan gas H2S yang beraroma menyengat. HCl hanya berperan sebagai penyedia H+ untuk mendekomposisi NH2C2H. Reaksi yang terjadi adalah reaksi dekomposisi. Pada pembahasan untuk gas PR2 dan gas I2 terjadi reaksi redoks, sedangkan untuk gas SO2, NO2 dan NO dan NO2 terjadi reaksi penggantian ganda. Kemudian pada reaksi gas NH3 terjadi reaksi penggantian tunggal, serta yang terakhir pada gas H2S terjadi reaksi dekomposisi. Kesimpulan dari penjelasan yang sudah kami jelaskan yaitu berdasarkan praktikum ini didapatkan jika hasil tidak 100% sama dengan hasil secara teori. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor seperti faktor manusia, faktor yang bisa menyebabkan hasilnya tidak 100% sama dengan hasil teori. Lalu ini juga bisa dari indikasi warna, bau maupun sifat asam. Selain itu juga dapat dilihat pada yang terjadi pada bagian warna. Baik, itu sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.